Halo semuanya, selamat siang ya, selamat berhari Minggu. Disimak terus videonya, oke? Sip, gini aja ya. Oke, buat yang belum tahu, channel Reza Flora membahas tentang apa aja? Membahas tentang media tanam aglonema, perawatan aglonema, dan perawatan aglonema pasca sakit atau potong pucuk, dan termasuk juga pemupukan aglonema. Kalau untuk pemupukan saya belum buat ya. Insya Allah kedepannya saya akan buat. Oke, pembahasan kali ini saya mau buat pembahasan tentang perawatan aglonema ya. Disimak terus videonya. Jangan lupa like, subscribe, dan juga komen ya, untuk mendukung channel ini terus berkembang. Oke, perawatan aglonema itu dibutuhkan apa saja? Yang pertama itu pencahayaan. Pencahayaan yang cukup pada aglonema juga dapat memunculkan tunas-tunasan ya. Yang penting cahayanya gak langsung atau langsung ditaruh terkena paparan sinar matahari. Itu bahaya untuk aglonema, bisa terjadi gosong ataupun setelah disiram daun akan air yang mengembun pada daun itu akan membuat bercak-bercak pada daun aglonema, ya disebut gosong itu tadi ya. Dan kalau saya sendiri ini cuma pakai lapisan 1 net, paranet ya, 75% apa 60 ini kurang tahu juga saya. Dan saya tidak pakai UV, jadi kalau ada hujan ya terkena hujan juga. Kalau panas dari pagi sampai tengah hari saja ya, karena yang sini tertutup oleh tembok ya, jadi tidak bisa terkena cahaya sore. Mungkin yang sebelah sini terkena cahaya sore, untuk yang pagi cuma sebelah sini ya, kalau siang sini. Oke, gak paham ya. Dan untuk perawatan aglonema juga membutuhkan media tanam yang poros, minim patogen, dan juga memiliki unsur hara yang cukup dan tidak lebih. Untuk yang tidak tahu media tanam aglonema itu apa yang cocok ya di musim hujan ataupun musim kemarau, bisa dilihat di channel aglonema Reza Flora Malang ya. Jangan lupa like dan subscribe terus ya. Dan aglonema juga membutuhkan sirkulasi udara yang cukup, bukan hanya pencahayaan tapi juga sirkulasi udara. Kalau yang saya lihat biasanya beberapa orang ya, beberapa gak semuanya, saya lihat ada orang yang menaruh aglonemanya itu di indoor, di dalam rumah, di dalam ruangan ya, atau di kamar, di ruang tamu ya. Dan itu juga hanya dijemur dijemur 1 minggu sekali. 1 minggu sekali dijemur pada matahari pagi sampai jam 10. Setelah jam 10 dimasukkan lagi. Itu kalau menurut saya tidak efektif ya, bisa menyebabkan aglonema itu mati atau stres karena kekurangan udara dan juga kekurangan cahaya sinar matahari, yang membuat aglonema bisa stres bahkan bisa mati. Oke ya, jangan lagi ya. Bisa ditaruh di teras ataupun ditaruh di greenhouse kayak gini ya, buat yang sederhana aja, gak usah terlalu mewah. Yang penting bisa untuk merawat tanaman kesayangan kita. Untuk aglonema sendiri membutuhkan media minim patogen, unsur hara yang cukup dan tidak kelebihan, yang mengandung P dan K yang cukup ya. Media yang cukup, media yang bagus untuk aglonema bisa dilihat ya. Ini menurut saya ya, karena saya juga udah pakai lama dan hasilnya juga alhamdulillah menurut saya memuaskan ya. Dan juga meskipun segini, ini habis sakit ya, saya pakaikan media ala saya, poros, memunculkan beberapa anakan ya. Pencahayaan juga dapat atau bisa memunculkan lebih banyak anakan daripada kita taruh di dalam ruangan ya. Lebih baik kita dibuatkan greenhouse atau ditaruh di teras. Kalau untuk ditaruh di teras sih biasanya aglonema akan lebih sering daunnya akan menuju ke arah matahari ya, gak bisa ke atas sempurna, ya. Dia akan lebih sering atau lebih menonjolkan diri ke matahari.
dan juga seperti itu juga harus sering diputar ya. Maksudnya diputar itu gini, contoh-contoh ya. Ini kan dia tuh Snow White saya ini dia lebih menghadap ke sinar matahari pagi, arah matahari pagi ke sana ya di saya tuh, dia lebih belok ke sana. Ini harus sering-sering diputar, 1 bulan sekali atau 2 bulan sekali harus diputar agar dia kembali ke atas. Kalau untuk yang lainnya sih aman ya, karena saya taruhnya di sebelah sini-sini jadi ke atas semuanya. Dan kedua maaf ya kedua kayaknya tentang media tanam ya. Media tanam aglonema yang baik itu harus poros dan mengandung unsur hara yang cukup dan tidak kelebihan. Jika unsur hara aglonema kelebihan, dia bisa warnanya bisa sampai pudar ya, bisa pudar, dan juga dia pertumbuhannya tidak baik. Itu jika terlalu kelebihan unsur hara. Untuk media tanam yang baik ataupun musim kemarau, saya pakai sekam, pakai 2 apa 3 itu. Kalau yang saya lupa ya, bisa dilihat di channel saya ya. Sekam bakar, pasir malang, unsur terus bambu, terus pakai itu akar pakis cacah ya. Itu bagus untuk aglonema. Nutrisinya bisa diambil dari humus daun bambu dan juga pakis cacah. Bisa juga kalau tidak ada daun bambu, alternatif bisa pakai daun-daun kering ya, misalkan bisa pakai daun mangga atau daun jati, digunting-gunting ya, yang bisa sampai kecil-kecil itulah, pokoknya lembut ya. Itu baik untuk aglonema. Yang ketiga, untuk perawatan aglonema yang ketiga, penyiraman jangan terlalu sering, bisa menyebabkan lonyot, busuk batang, busuk akar, dan juga spot merah ya. Kalau untuk spot merah saya tidak tahu ya apa obatnya dan juga cara menanganinya. Yang saya tahu dipotong sampai bersih ya, hingga tidak ada spot lagi. Dan terutama penyiraman aglonema, saya di sini melakukan penyiraman aglonema seminggu sekali, bisa seminggu 2 kali atau sampai 3 kali jika itu medianya poros. Ini saya pakai media yang poros saja. Saya penyiraman hanya 1 minggu sekali karena ini lagi musim hujan. Kalau musim kemarau bisa sampai 3 kali ya. Dan yang keempat itu pemupukan saya pakai pupuk slow release ya. Pupuk slow release bisa dibeli di Tokopedia atau di Shopee ya, di toko online, di lelang-lelangan juga ada biasanya ya. Murah biasanya, 1 botolan itu 25.000 kalau nggak salah ya. Saya juga kurang tahu karena saya beli di daerah saya sendiri. Di daerah sini sih 30.000 satu wadah, satu yang plastikan itu slow release ya, bisa ditambahkan 6 bulan sekali sekalian dengan penggantian media tanam. Saya mengganti media tanam 6 bulan sampai 1 tahun. 6 sampai 1 tahun ya. Dan juga penggantian media tanam jangan sampai telat. Jika telat mengganti media tanam aglonema bisa menyebabkan busuk pada akar. Dan juga karena sudah larut atau sudah lapuk, jadi akar aglonema itu tidak bisa menembus atau tidak bisa mencari makanan lagi karena kita kelamaan mengganti media tanam, dan akar bisa menjadi coklat, termasuk juga busuk. Karena saya juga pernah mengalami juga ya, saya percobaan 1 tahun nggak saya ganti media tanam. Pas saya bongkar, saya ganti media tanam, ternyata akarnya lonyot habis. Dan jangan lupa cepat diganti ya. Untuk yang belum mengganti media tanam, silahkan diganti, bisa pakai resep media tanam ala Reza Flora dan di channel YouTube yang lain, ataupun beli media tanam jadi, itu juga bagus. Yang penting 6 bulan sekali harus diganti ya, jangan sampai kelewat 6 bulan ya. Saya biasanya 3 sampai 6 bulan sekali juga sudah ganti jika medianya itu memang lapuk. Kalau media baru biasanya saya sampai 1 tahun, kadang kelupaan sampai 1 tahun ya. Itu juga
seharusnya sih tidak efektif pada aglonema karena nutrisinya sudah larut dan sudah lapuk dan akan sulit untuk mencari makanan lagi ya. Harus cepat-cepat ganti loh ya. Dan juga untuk pemupukan, kalau saya ya, kalau pakai pupuk kimia, dulu pernah pakai pupuk kimia dan hasilnya juga bagus, tapi tidak sebagus pakai pupuk slow release, karena pupuk slow release itu menurut saya lebih hemat juga, karena 6 bulan sekali baru saya tambahin lagi ya. Biasanya saya tabur-taburkan di dalam atau di apa, di dasar pot biasanya saya kasih mungkin sejumput tangan lah ya, dikasih ditabur-taburkan gitu. Kalau untuk penyemprotan saya biasanya pakai insektisida ya, buat semprot-semprot hama ataupun ulat ya, termasuk ulat, hama, kutu sisik sih. Kalau kutu sisik